Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pemilihan portofolio yang beranggotakan saya sendiri Noviana Dwi Nur Aini dan dua rekan saya Agni Devita Sari dan Rentika Eliana Silitonga. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Portofolio efisien itu merupakan portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sama atau portofolio yang mengandung risiko terkecil dengan tingkat return ekspektasi yang sama juga. Nah, dapat dilihat pada kurva gambar 9.9 pada halaman 386. Nah, di situ dijelaskan bahwa seorang investor itu akan memilih portofolio D dibandingkan dengan portofolio E atau F. Dan portofolio E itu lebih baik dari portofolio F atau D. Karena dengan risiko yang sama, return ekspektasian portofolio D itu lebih tinggi dibandingkan dengan return ekspektasian portofolio E atau F. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa portofolio D itu merupakan portofolio efisien. Lalu untuk selanjutnya yaitu portofolio C itu lebih baik dari portofolio E atau G. Lalu portofolio E itu lebih baik dari portofolio G dan portofolio C itu lebih baik dari portofolio E karena dengan return ekspektasian yang sama, risiko portofolio C itu lebih baik dibandingkan dengan risiko portofolio E atau G. Nah, oleh karena itu kita dapat menyimpulkan bahwa portofolio C itu merupakan portofolio yang efisien. Nah, maka dapat ditentukan titik di kurva A sampai B itu akan berisi dengan portofolio-portofolio efisien. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Agni Devita Sari. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Agni Devita Sari, NPM 093, akan melanjutkan pemaparan dari rekan saya Noviana Dwi Nur Aini. Di sini saya akan memaparkan tentang portofolio optimal. Portofolio optimal adalah portofolio dengan kombinasi return ekspektasian dan risiko terbaik. Dalam penentuan portofolio optimal dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya dengan cara Markowitz, dengan aktiva bebas risiko, dan dengan cara model indeks tunggal. Namun, pada pemaparan kali ini saya akan membahas dengan cara Markowitz dan dengan cara aktiva bebas risiko. Yang pertama, dengan cara Markowitz. Markowitz menganggap bahwa portofolio optimal yang dipilih oleh investor berada di set efisien. Nah, preferensi investor-investor terhadap portofolio akan berbeda karena mereka mempunyai fungsi utility yang berbeda, sehingga optimal portofolio untuk masing-masing investor juga berbeda. Dapat dilihat pada gambar 9.10 halaman 389, di mana utility investor-investor ditentukan oleh preferensi mereka terhadap risiko. Mereka mempunyai preferensi risiko rendah dan preferensi risiko tinggi. Preferensi risiko rendah yaitu cenderung menghindari risiko yang berdasarkan utility-nya. Nah, akan memilih portofolio optimal di titik C1. Sedangkan yang mempunyai preferensi risiko tinggi yaitu cenderung menerima risiko dan memilih portofolio optimal di titik C2. Portofolio yang optimal untuk tiap-tiap investor terletak pada titik persinggungan antara fungsi utility investor dengan efisien set. Untuk investor ke-1, portofolio optimal adalah berada di titik C1 yang memberikan kepuasan kepada investor sebesar U2. Nah, jika investor ini rasional, maka dia tidak akan memilih portofolio D1 karena portofolio ini tersedia dan dapat dipilih yang berada di attainable set, sehingga bukan portofolio yang efisien. Nah, sehingga akan memberikan kepuasan besar sebesar U1 yang lebih rendah dibandingkan kepuasan sebesar U2. Idealnya, investor akan memilih portofolio yang memberikan kepuasan tertinggi. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait portofolio optimal dengan aktiva bebas risiko. Portofolio optimal berdasarkan preferensi investor sebenarnya adalah portofolio yang belum benar-benar optimal, tetapi optimal menurut investor tertentu dengan preferensi risiko tertentu.
Portofolio yang benar-benar optimal secara umum dapat diperoleh dengan menggunakan aktivitas bebas risiko. Rumusnya, slope dari portofolio optimal sama dengan return ekspektasian portofolio optimal dikurangi return aktiva bebas risiko dan dibagi standar deviasi portofolio. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Rentika Eliana Silitonga. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan membahas pada slide yang kelima ini, yaitu portofolio optimal dengan adanya simpanan dan pinjaman bebas risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rentika Eliana Silitonga, NPM 073, izin melanjutkan presentasi dari teman saya. Untuk berikutnya kita bisa melihat pada gambar 9.12 halaman 404, di mana itu tentang keterangan kombinasi antara portofolio efisien aktivitas beresiko dengan aktivitas tidak beresiko. Kita melihat pada kurva AB di gambar 9.12 merupakan expense set dan portofolio yang berada di kurva tersebut merupakan portofolio efisien yang dibentuk dari aktivitas beresiko. Kemudian bisa dikenal dengan aktivitas bebas risiko dengan return ekspektasi bisa disebut dengan RBR. Dengan menarik garis lurus dari titik RBR dari sumbu vertikal ke titik-titik di kurva expense set, investor dapat membuat portofolio baru kombinasi antara portofolio aktivitas beresiko yang sudah ada dengan aktivitas bebas risiko. Misalnya, investor dapat membuat portofolio dengan aktivitas bebas risiko itu dengan portofolio efisien di titik T. Portofolio baru hasil kombinasi aktivitas bebas risiko itu terletak pada sepanjang garis lurus RBR sampai ke titik T. Kemudian, kombinasi portofolio tidak dapat dilakukan karena tidak dapat ditentukan portofolio optimal yang tersedia. Karena aktivitas ini tidak beresiko, maka return yang akan diperoleh sifatnya adalah pasti, sehingga return ekspektasi aktivitas bebas risiko adalah sama dengan return realisasinya. Maka bebas return ekspektasian untuk portofolio baru hasil kombinasi aktivitas bebas risiko dengan portofolio aktivitas beresiko adalah porsi aktivitas bebas risiko dikali return aktivitas bebas risiko ditambah 1 kurang porsi aktivitas bebas risiko dikali return pasar. Cukup sekian dari kelompok kami, bila ada salah mohon maafkan. Terima kasih.